Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati pastinya nggak nyaman ya ketika sendi-sendi kita tuh rasanya nyeri, panas, atau bahkan sampai bengkak. Nah, ini bisa terjadi juga karena faktor asam urat yang tinggi dalam darah kita. Nah, bagaimana sih cara mencegahnya atau mengenali gejalanya? Bahkan kalau bisa kita bisa menghilangkan atau mengobatinya. Nah, nanti kita akan bahas di topik utama kita hari ini tentang mencegah asam urat. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar makanan ya. Oke, yang pertama adalah santan itu mengandung kolesterol. Nah, dalam kondisi atau masa-masa hari raya kayaknya makanan bersantan tuh pasti ada ya di rumah ya. Nah, ini nih mungkin jadi konsumsi harian selama kita sepekan ini. Kayaknya ngeri juga ya kalau isinya dari santan itu kandungannya kolesterol yang lumayan tinggi dan berbahaya, dan kita santap setiap hari dalam waktu yang cukup lama. Bahkan dalam satu hari mungkin kita makan beberapa kali ya, di rumah kita sendiri, lalu di rumah saudara atau di rumah teman masih makan dengan menu-menu yang sama yang bersantan. Nah, benar atau enggak sih bahwa memang kandungan santan itu kolesterol yang jahat dan tinggi? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah junk food bisa memicu kanker. Kayaknya sering ya kita mendengar bahwa jangan sering-sering makan junk food deh, nanti kamu bisa kanker. Yang memang mungkin impactnya nggak langsung tapi jangka waktu yang lumayan panjang. Tapi apa sih yang menyebabkan ungkapan ini ada? Apakah memang sudah teruji secara klinis? Apakah memang ada kandungan-kandungan berbahaya dari si junk food ini yang kalau kita makan terlalu sering, bahkan mungkin ada yang menjadi favoritnya gitu ya makan makanan semacam ini. Apalagi kalau anak-anak yang gampang banget kalau melahap junk food gitu ya. Nanti kita akan tanyakan, kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini itu mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah penderita hipertensi boleh mengonsumsi garam. Nah, banyak yang kayaknya langsung bergidik kalau dia udah hipertensi terus dia harus konsumsi garam. Waduh, kayaknya makin tinggi nih tensi saya gitu kan ya. Makanya banyak yang harus menghindari garam atau meminimalisir penggunaan garam dalam masakan atau makanannya. Nah, sejauh mana sebenarnya sih garam itu berimpact pada orang-orang yang hipertensi, bisa memperburuk keadaannya? Apakah benar mereka boleh loh mengonsumsi garam? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah makanan pedas buruk untuk pencernaan. Banyak orang yang kayaknya kalau nggak makan sambal atau nggak pedas tuh berarti kurang sedap gitu makannya ya. Kayaknya makanan pedas tuh udah jadi satu penggugah selera yang lumrah ada di masyarakat kita. Tapi ada loh beberapa orang yang sensitif juga terhadap makanan-makanan pedas. Nah, katanya sih sebenarnya makanan pedas tuh impactnya nggak gitu baik untuk pencernaan kita. Ini bisa membuat kondisi-kondisi yang tidak nyaman, bahkan mungkin bisa aja ada hal-hal yang membuat gangguan kesehatan serius, luka di lambung atau di area-area pencernaan lainnya seperti usus dan segala macam. Nah, benar atau enggak sih? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah terlalu banyak konsumsi tepung bisa memicu diabetes. Tepung sendiri tuh kayaknya banyak banget ya di varian makanan kita. Ada roti, ada mie gitu ya. Dan makanan-makanan yang enak-enak seperti gorengan juga ada tepungnya gitu. Nah, bener nggak sih bahwa tepung ini sebenarnya nggak cuma makanan yang sumber karbohidrat, tapi ternyata juga sumber penyakit karena banyak juga yang harus menghindari tepung. Salah satunya katanya orang-orang yang dengan diabetes. Nah, benar atau enggak sih bahwa si tepung ini bisa memicu orang terkena diabetes? Seberapa besar faktor yang disebabkannya? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, yang mau tahu jawabannya ini mitos atau fakta jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati.
Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar makanan, tapi harus kita konfirmasi langsung dengan dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio, ada Dr. Desi Natalia SPPD, spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital PGI Cikini. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Iya, terima kasih loh libur-libur datang ke sini untuk berbagi iya. informasi seputar kesehatan ya untuk pemirsa di rumah. Oke, kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar makanan yang mungkin selama ini masih salah kaprah ya dipahami oleh masyarakat. Yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok, kalau santan itu mengandung kolesterol yang jahat. Fakta ya. Jadi memang santan tuh mengandung kolesterol, betul. Tapi tidak semua kolesterol jahat tuh. Bahkan ada penelitian baru nih Mbak Dika, ternyata dia bisa menaikkan kadar HDL. HDL itu kan yang kalau kita kenal dengan kolesterol baik ya gitu. Tapi memang penelitiannya masih penelitian kecil sih. Jadi mungkin butuh penelitian tambahan ya. Cuma jadi kalau dibilang jangan, kalau takut kolesterol nih jangan makan santan-santan gitu. Ya enggak juga gitu. Jadi yang penting tuh bervariasi aja sih gitu, apa namanya, jenis makanan kita. Jadi nggak sejahat itu. Nggak sejahat itu. Iya, ya. Please boleh. Jadi coconut milk ya orang boleh kalau bilang betul. itu kayak sebenarnya memang kayaknya tuh dengan mild chain triglyceride ya. Jadi yang rantai sedang gitu. Jadi it's okay gitu sebenarnya, masih bisa kita konsumsi dalam batas wajar. Nah, batas wajarnya mengonsumsi santan tuh semana sih? Kadang-kadang kan kita kalau misalkan sekarang untuk pesan kopi udah jadi budaya ya. Kadang-kadang kan kita bisa pilih beberapa macam milk juga selain memang yang dari susu sapinya ya, bisa ada coconut milk juga. Nah, sebenarnya untuk yang mengganti susu yang biasa dengan coconut milk dalam kopi kita yang otomatis kita minum tuh sebenarnya boleh nggak sih? Boleh-boleh aja sih sebenarnya, boleh-boleh aja. Yang penting kan rendah lemak ya, itu yang kita cari gitu ya. Jadi sebenarnya konsumsi santan tuh masih boleh dalam jumlah yang terbatas gitu. Nggak apa-apa ya. Kadang-kadang saya makanan Indonesia banyak banget yang santan kan. Bahkan minuman-minumannya juga ya, cendol, ya kan, dawet kayak gitu-gitu ya. Mau nggak mau kita memang akan bertemu dengan si coconut milk ini. Jadi nggak apa-apa asal dalam batas yang wajar. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau junk food bisa memicu kanker. Nah, ini kalau habis lebaran biasanya udah bosen ya sama makanan rumah, beralihlah ke junk food gitu kan. Nah, sebenarnya sejauh mana sih junk food ini memang bisa memicu kanker? Itu fakta sih. ya? Jadi benar Mbak Dika. Bahkan junk food itu kan dagingnya diproses ya. Processed meat itu kalau menurut Badan Kesehatan Dunia mereka punya grouping klasifikasi gitu. Bahan-bahan mana sih yang bisa menyebabkan kanker atau yang kita kenal dengan karsinogenik gitu. Processed meat itu grup 1. Grup 1 tuh yang memang setara dengan apa? Setara dengan rokok. Setara dengan radiasi. Jadi ya untuk menyebabkan kanker gitu. Jadi seberbahaya itu gitu. Jadi benar-benar emang itu karsinogenik. Jadi harus benar-benar yang harus kita hindari. Proses meat tuh apa sih? Sosis tuh proses meat. Daging yang di dalam burger itu kan proses meat ya. Betul. Jadi itu memang karsinogenik. Gitu ya. Iya, betul. Ya udah deh, vegetarian aja ya. Sesuai dengan Diet TV ya dok ya. Oke. Selanjutnya adalah mitos atau fakta, penderita hipertensi boleh mengonsumsi garam. Kayaknya kalau hipertensi musuhnya tuh garam gitu. Tapi sebenarnya masih boleh nggak sih mengonsumsi garam? Boleh, jadi fakta jadi ya? masih boleh, tapi dalam jumlah terbatas. Berapa jumlahnya? Jadi sebenarnya berapa sih kita boleh gitu kan ya makan garam. Dalam satu hari itu 1,5 sampai 2.300 mg lah ya, 2,3 gram. Itu seberapa 1 sendok teh. Nah kalau udah hipertensi bahkan kalau bisa kurang dari 1.500 mg. Jadi paling maksimal tuh 2/3. 2/3 sendok teh gitu. Sendok tehnya juga bukan sendok teh, apa sih kalau orang Jawa bilang munjung ya? Bukan sendok teh peres gitu ya. Jadi hanya boleh 2/3. Kadang tuh yang kecolongan Mbak Dika, garamnya dikurangin, tapi kan sodium atau natrium bukan cuma dari garam. Dari pengawet, dari penyedap, dari soda. Nah itu yang kadang-kadang kita kecolongan ya. Bahkan dari soda ya dok? Iya betul, karena semua pengawet tuh umumnya mengandung sodium gitu. Jadi jangan merasa saya konsumsi garamnya dikit kok, nggak tahu dari sumber yang mana aja, bukan cuma si garam tok itu ya tadi ya. Betul, bukan cuma garam dapur. Betul, dan nggak boleh
munjung juga. Jangan bilang, oh 1 sendok kok ya udah munjung ya. Asin juga sih ya dok Iya ya. bener. Oke, jadi masih boleh tapi ada kadarnya. Betul. Harus benar-benar berkonsultasi juga, lihat juga kondisi tubuh kita ya dok ya. Betul. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau makanan pedas itu buruk untuk pencernaan. Ada loh sebagian orang yang kalau nggak pedas, nggak lezat, nggak sedap makannya. Gimana ya dok? Sebenarnya itu mitos sih. Oh, Kalau ya. dibilang buruk tuh, kalau dibilang buruk untuk jangka panjang sebenarnya enggak. Oke. Jadi dia nggak bikin luka di lambung tuh enggak. Dia enggak, bahkan beberapa penelitian yang terbaru tuh bikin dia kalau kita sering makan pedas nih ternyata bakteri di usus kita lebih variasi. Oh iya. Nah itu which is good gitu, which is baik buat kesehatan gitu. Yang makin bervariasi, makin diverse tuh mikrobiota kita makin baik gitu. Cuma memang kenapa sih kok nggak enak kalau makan pedas gitu ya? Karena ada kandungan namanya capsaicin. Itulah yang bikin perut kita nggak enak. Nah itu tergantung tiap orang tuh bisa, kenapa sih kok yang si A bisa makan pedas sampai level 10 Iya, gitu. betul, Kok yang betul. ini level 1 aja udah. Nggak bisa, Tergantung reseptor di badan kita nih. Jadi kalau emang reseptor kita banyak dan sensitif terhadap si capsaicin nggak bisa. Kita makan kena dikit aja pasti udah diare lah segala macam. ya. Tapi kalau reseptornya nggak terlalu banyak dan jadi lebih tolerable gitu. Dan sebenarnya kalau suka makan pedas, bukan suka ya, kita mengonsumsi pedas itu sebenarnya membantu juga untuk, tadi ya lucu juga ya, bakteri lebih bener. variatif ya. Iya, cuma emang jangan ditantangin Jangan juga sih Mbak ditantang, Dika. saya pengen Karena- variatif ya, walaupun saya selama ini nggak suka pedas. Iya. Karena saya nggak mau bakteri saya monoton di dalam terus, nggak gitu juga ya. Iya, jadi memang makanya batas toleransi pedas tiap orang tuh beda-beda karena jumlah reseptornya juga berbeda-beda. Jadi PR-nya boleh makan pedas tapi kenali diri sendiri. Betul, kenali diri sendiri. Kalau memang nggak bisa makan pedas ya udah ya, Iya. ikhlas aja Iya, ya dok bener. ya, pasrah pada kondisinya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, kalau terlalu banyak konsumsi tepung itu bisa memicu diabetes. Kan orang selama ini diabetes mikirnya gula ya dok ya, diabetes dari tepung, benar nggak sih? Sebenarnya ini bisa jadi mitos, bisa Oke. jadi fakta. Oke. Jadi kenapa begitu? Karena jalurnya panjang. Memang kalau kita dulu belajar 4 sehat 5 sempurna, base-nya itu kan memang tepungnya karbohidrat. Cuma kalau ini jadi terlalu banyak, akhirnya memiculah yang istilah kita metabolic syndrome, obesitas dan segala macam. Itulah yang nanti akan leading to diabetes, ke diabetes nantinya gitu. Jadi kalau nggak langsung nih karena kita makan tepung kita jadi diabetes, enggak. Tapi tumpukan makanan yang tidak bervariasi dalam arti karbonya terlalu banyak dalam jangka panjang akan membuat sindroma metabolik, itulah yang akan membawa kita pada diabetes nantinya. Apalagi karbo-karbo yang memang sederhana gitu ya. Iya, betul. Iya nggak sih, Ya, yang mungkin ada di roti gitu ya dok ya. Yang bukan karbohidrat kompleks Betul. ya, betul. Kadang-kadang kan enggak, saya sukanya roti, saya nggak suka nasi, saya mau makan berapa lembar bodo amat, saya sukanya itu gitu ya. Itu bisa aja nanti ada sindrom metabolik dan endingnya bisa diabetes ya. Diabetes, betul. Oke, gitu. hati-hati ya yang memang sukanya itu gitu ya, apalagi dikonsumsi harian. Jadi mungkin harus lebih aware lagi sama kesehatan diri sendiri agar tidak terjadi kondisi yang tidak kita inginkan. Oke, sudah terjawab semua. Nanti kita akan bahas topik utama kita, tapi kita sudah ya dok ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang mencegah asam urat kambuh ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin relate dengan tema kita hari ini atau mungkin mau bertanya dan konsultasi untuk keluarga atau orang tua di rumah, boleh lo menelpon kami di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Oke, kita lanjut lagi dengan Dr. Desi Natalia SPPD, spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital PGI Cikini. Oke, kita bicara tentang asam urat. Ini kayaknya orang selalu identik dengan ya udahlah, asam urat tuh biasanya orang tua gitu ya. Asam urat tuh biasanya untuk orang-orang yang sukanya makan daun-daunan kok, yang makan enggak daun-daunan, enggak makan sayur nggak bakal asam uratnya tinggi. Belum tentu ya padahal ya dok ya. Mungkin sebagai edukasi, asam urat tuh sebenarnya apa? Adanya di mana? Jadi asam urat itu
itu sebenarnya sisaan sih sebenarnya. Jadi zat sisa gitu sih zat Mbak sisa. Dika. Jadi ada senyawa yang kita kenal dengan namanya purin. Nah, purin itu sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan sih sama badan kita untuk pembentukan sel, untuk energi gitu. Purin tuh kita dapat dari mana? Dari makanan. Dari kemudian si purin ini dipecah, di breakdown, jadilah sisanya tuh si asam urat. Harusnya asam urat akan dibuang oleh ginjal lewat urin nantinya gitu. Jadi zat sisa dari metabolisme purin itulah yang kita kenal dengan asam urat. Ada di mana? Ada di darah. Di dalam darah ya? darah sebenarnya gitu. Karena kan nanti dia akan dibuang oleh ginjal untuk dibuang lewat urin gitu. Jadi si asam urat ini sebenarnya si purinnya sebenarnya berguna untuk tubuh. Ya memang asam urat adalah bagian hidup kita ya Iya, gitu betul, ya. Bukan cuma bagian dari orang yang udah sakit Iya, gitu. betul. Cuma ini adalah zat sisa yang jadi permasalahan. Kenapa bisa sisa, Dok? Jadi harusnya nggak ada sisanya gitu kan Nggak, ya. harusnya nggak ada, harusnya nol ya. Harusnya ya ada, tetap tapi dengan kadar normal gitu ya. betul. Cuman kenapa sih kok pada beberapa orang jadi tinggi itu yang nanti akan kita bahas berarti betul. Jadi harusnya dia terbuang lewat kencing. Kenapa jadi ada dalam kadar yang tinggi? Berarti kan ada sesuatu yang salah gitu sih. Berarti ada sesuatu yang salah. Nah biasanya nih penyebab-penyebabnya atau faktor-faktor yang menyebabkan masih ada sisa purin atau si asam urat yang lumayan tinggi ini apa? Apakah faktor terbesarnya selama ini kita berpikirnya makanan gitu ya? Apakah memang faktor terbesarnya makanan atau ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan? Kalau dia banyak nih zat sisanya berarti PR-nya kan 2 tuh Mbak Dika. Masuknya yang terlalu banyak atau mesin pembuangnya yang nggak bisa buang kan gitu ya. Berarti kalau dari makanan benar juga. Jadi semakin banyak makanan tinggi purin yang kita asup, tentunya zat sisanya yang di metabolisme kan akan makin banyak gitu ya. Nah, tapi ada orang yang perasaan gue makannya biasa aja, kenapa asam uratnya tinggi ya? Nah, itu ternyata yang bermasalah ginjalnya si mesin pembuangnya. Makanya pada umumnya pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis tuh asam uratnya tinggi. Kenapa? Karena dia sudah nggak bisa ngebuang lagi gitu. Satu lagi sih memang yang agak apes ya, memang bawaan genetik di keluarga untuk metabolisme purinnya nggak terlalu oke lah gitu. Jadi perasaan makannya biasa tapi zat sisanya banyak, asam uratnya tinggi gitu. Jadi PR-nya yang harus dicek tuh 1, 2, 3. Banyak Satu dari asupan, kedua si pembuangnya nih ginjalnya oke apa enggak, ketiga ya memang genetically di keluarga gimana gitu. Kita mulai dari faktor pertama dulu nih. Si makanan. Makanan apa aja sih? Kita kan selama ini berpikirnya yang hijau-hijau tuh nggak boleh loh gitu ya. Apakah hanya itu atau sebenarnya ada banyak loh rangkaian makanan yang bisa menyebabkan kita kelebihan si purin atau asam urat tadi? Sebenarnya tuh kayak agak salah kaprah juga tuh ya Mbak Dika ya. Akhirnya orang jadi kurang serat gitu ya, kurang asupan nutrisi karena takut makan yang hijau-hijau. Sebenarnya yang paling banyak nomor 1 alkohol. Tuh yang paling high purin tuh 1 alkohol. Kedua jeroan. Itu kan orang Indonesia banget ya, jeroan banget tuh ya. Ya benar. Kedua jeroan. Ketiga yang banyak mengandung fruktosa. Jadi jus-jus tertentu apalagi dengan pemanis buatan tuh juga tinggi purin. Keempat yang masih boleh itu yang benar-benar harusnya kalau bisa kita hindari gitu ya. Yang harus dikurangin tuh seafood tuh masih bisa. Cumi, udang, kerang di luar ikan ya. Kemudian daging merah. Jadi daging merah, yang termasuk daging merah tapi warnanya putih adalah unggas. Bebek, burung dara, angsa, itu juga high purin gitu. Jadi banyak banget yang salah kaprah ya Dok ya. Bahkan yang tertinggi si alkohol tadi ya. Betul. Makanya mungkin ada sebagian orang kok pas tes asam urat kok tinggi, saya nggak pernah makan sayur ya kan. Udahlah ini alasan saya untuk nggak makan sayur. Salah ya. Siap-siap malah nanti kurang serat ya Dok ya. Ternyata harus dilihat minum konsumsi alkoholnya seberapa kerat gitu ya. Benar. Itu juga harus diperhatikan. Jadi banyak makanan-makanan yang memang menyumbangkan purin yang tinggi. Oke. Tadi makanan, setelah makanan dieliminasi pembuangannya nih, mesinnya bermasalah. Kadang-kadang kan kalau mesin bermasalah di dalam tubuh metabolisme itu nggak benar-benar berasa ya Dok ya. Pelan-pelan tuh tiba-tiba kok timbangan naik terus, kok jadi banyak symptoms yang nggak enak gitu ya. Ini tuh kita bisa tahu gejala bahwa metabolisme kita nggak baik tuh dari mana Dok?
Itu agak susah juga Iya, sih iya. emang, tapi memang salah satu faktor resiko dari asam urat adalah obesitas ya. Obes ya? Jadi kalau secara metabolik ya, ada sindrom metabolik tadi. Sindrom metabolik tuh bukan cuman obesitas jadi karena kita lebih berat badan aja sih Mbak Dika, betul. tapi lingkar, Lingkar perut, perut, jangan ya. lupa ya. Berapa sih Dok lingkar perut yang kayaknya udah arah-arah ke obesnya? Perempuan dan laki-laki berbeda gitu ya. Jadi cara mengukurnya tuh melewati pusar gitu ya. Perempuan dan laki-laki berbeda. Boleh cek masing-masing aja. Nanti soalnya Asia dan Eropa bisa berbeda lagi juga tuh. ya. Nanti Untuk Asia berapa tuh Dok? Perempuan misalnya? Untuk Asia perempuan itu harusnya kurang dari 60, laki-laki kurang dari 90. Itu harus ngecek tuh Oke. gitu. Jadi harus dicek ya, kayaknya Iya. udah pada mulai siap-siap meteran nih. Bener. Kira-kira saya ada Bener. nggak sih masalah-masalah metabolik gitu ya? Bener. Oke, setelah itu genetik. Nah, berarti genetik kalau misalnya kita lihat lagi makanannya nggak kok eliminasi. Terus lingkar perut aman, tapi asam urat tetap tinggi. Berarti lihat dari riwayat orang tua atau gimana? Iya benar, jadi kadang tuh ada banyak yang usia muda kok asam uratnya sering tinggi ya. Ternyata kalau ditanya ayahnya juga, tapi bapak saya juga begini sih Dok gitu. Kayak atau perempuan sih jarang ya, jadi agak-agak apes tuh laki-laki nih Mbak Dika. Karena prevalensinya laki-laki itu 2-6 kali daripada perempuan. Lebih ini 2-6 ya, banding potensial. 1. Wow. Perempuan umumnya baru mulai asam urat kalau sudah mulai menopause. Gitu, atau belum menopause tapi obes gitu ya. Oke. Kalau belum menopause dan tidak obes jarang sih perempuan. Berarti Umumnya perempuan laki-laki. dengan gangguan hormonal tuh bisa Ya, betul. bisa asam urat ya? Bisa. Jadi kalau betul. kita lihat siklus menstruasi kita nggak benar dan segala macam, kita harus lihat lagi nih Yang kondisi-kondisi lain penyakit lain ya. Betul, penyakit lain yang harus berhubungan diperhatikan nih mungkin pemirsa yang punya masalah-masalah menstruasi siklus yang nggak benar, terus asam urat tinggi, catat baik-baik langsung aja ya, langsung diperiksakan. Oke, Dok, kalau misalkan kita kan jarang ya screening kebetulan kadang-kadang baru ketahuan gitu. Ada nggak sih gejala-gejala yang istilahnya kalau ini spill tipis-tipis gitu ya? Kan Gejala tahu-taunya asam urat, asam urat iya. yang mungkin tahapnya masih awal. Kalau udah buruk kan ya udahlah ya, harus mau nggak mau kita pengobatan harus serius. Yang masih awal dan sebenarnya masih oke nih kalau kita ubah pola hidup kita akan lebih baik. Sedihnya tuh Mbak Dika, mostly memang asam urat tinggi atau kita kenal dengan hiperurisemia itu mostly emang tanpa gejala. Jadi ya baru tahu karena kita screening gitu. Dok, kalau gejala jangka panjang ada nggak sih? Ada. Jadi ada orang yang suka bengkak tuh di kaki, umumnya jempol kaki. Umumnya paling sering jempol Dengan rasa kaki. nyeri? Ya, nyeri, bengkak, merah, itu biasanya serangan asam urat. Kadang-kadang pada saat itu dicek normal. Oh ya? Kok bisa normal ya gitu kan ya? Kok pada saat dicek di darah normal? Kenapa? Karena kristalnya ngumpulnya di sendi. Kalau kita cek, kita ambil nih cairannya, disitulah kita ketemu. Cairan sendinya? Iya betul, cairan sendinya. Nah kalau misalnya jadi belum tentu karena di darah normal tapi gejala ada, belum tentu tidak asam urat gitu. Nanti ada scoringnya lagi, biasanya dokter akan menilai gitu. Nah kemudian yang lain adalah kalau jangka panjang suka timbul benjolan-benjolan biasanya di kuping atau di bawah-bawah kulit. Itu namanya kita kenal dengan tofus atau tophaceous gout. Jadi karena tumpukan-tumpukan kristalnya jadi kayak ada benjolan-benjolan isinya kayak kapur putih gitu di bawah kulit. Iya benar, jadi orang yang udah bertahun-tahun asam urat tuh biasanya ada di badannya. Saya punya satu pasien nenek-nenek sih tapi emang itu banyak banget di badannya gitu, putih-putih bentol-bentol gitu. Serem juga ya. Aku pernah lihat ini asam urat bener nggak sih yang warnanya kalau diambil tuh putih gitu? Ya kalau yang di benjolannya tuh putih kayak betul ya. kapur gitu, kayak Betul lilin ya. gitu ya. Iya Kayak betul. lilin gitu ya. Betul. Bayangin nggak sih itu ada di badan kita gitu ya. Nah ini masih banyak orang yang salah kaprah ketika merasa dirinya aduh sakit nih, nggak nyaman nih, pijet ya nggak sih? Asam urat terus dipijet gitu. Terus akhirnya akibatnya bisa fatal, bener nggak sih Dok? Sebenarnya yang nggak boleh tuh kalau lagi kondisi inflamasi atau peradangan berat ya Mbak Dika. Misalnya kayak di jempol kakinya lagi radang-radangnya, lagi swelling-swellingnya gitu ya. Terus salah manuver nih, makin lah radang, makin lah nggak selesai-selesai. Akhirnya jadi ada hal yang malah jadi buruk dari situ ya? Betul. Ya memang yang harus ditreat adalah peradangannya. Biasanya dokter akan ngasih anti radang, anti inflamasi. Obat asam uratnya mau dimulai langsung boleh, mau dimulai nanti pun juga boleh gitu. Karena yang penting radangnya kita selesaikan dulu gitu.
Jadi jangan sampai salah treatment, jangan sampai juga salah berkonsultasi dengan siapa ya ketika kita merasakan hal yang nggak nyaman. Karena kadang-kadang kalau kita ngerasanya nggak nyaman di sendi, di otot kayak gitu kan pastinya yang berpikir langsung yang ya dipijet gitu ya. Benar. Padahal bisa jadi sedang inflamasi dan itu kondisinya bisa jadi buruk. Betul. Nah dok, kalau misalkan kita dalam kondisi demikian dan sudah cukup parah gitu, berarti pengobatannya harus signifikan dan berkala gitu? Sebenarnya tidak semua harus diobatin tuh Mbak Dika. Kalau dia nggak ada gejala, nggak kita apa-apain. Oh iya. Yang nomor 1 treatmentnya adalah lifestyle-nya harus dirubah kan gitu ya. Tadi kan kita udah bicara makanan-makanannya, belum lagi harus ngurangin berat badan, itu yang di-treat gitu. Jadi bukan obatnya gitu. Nomor 1 itu. Kemudian kalau memang kapan sih harus minum obat dok terusan? 1 pada pasien yang memang tadi ada penyakit ginjal kronis. Ya emang mesinnya nggak bisa ngebuang nih, mau nggak mau kan harus kita turunkan supaya nggak dia bikin masalah di badan kita gitu ya. Atau yang kedua, kalau serangannya sering, jadi bengkaknya sering banget nih kambuhnya. Kalau udah, kapan kita bilang sering? Kalau 2 kali, lebih dari 2 kali dalam 1 tahun serangan. Itu lebih dari 2 kali aja Iya udah kita bilang sering gitu. Kenapa? Karena yang kita takutkan selain karena di sendi, lama-lama tuh sendinya bisa rusak, bisa erosi. Kemudian yang ditakutkan kalau dia numpuk di tempat lain, contoh di ginjal, jadi batu saluran kencing. Itu kan yang kita takut ya. Kadang ada orang yang kok sering batu, udah kemarin udah diambil, dioperasi sama dokter, batunya kok ada lagi sih. Nah itu bisa dicek Mbak Dika. Kadang sering juga batunya ternyata batu asam urat penyebabnya. Gitu, kristal asam uratnya ya terdeposisi di saluran kencing. Karena banyak orang yang kayak udah dilaser, udah bahkan ada yang operasi kok ada lagi gitu ya. Betul. Bisa jadi harus cek ya secara ya harus secara masif lah ya kalau sudah ada kondisi demikian ya dok ya. Betul. Oke dok, berarti kalau ubah lifestyle, ubah makan atau cukup apakah cukup hanya mengubah makan? Apakah ketika kita nggak istirahat cukup atau mungkin nggak pernah olahraga ini bisa menyebabkan juga kondisi itu terjadi? Betul, karena kan faktor resikonya salah satunya obesitas. Jadi harus aktif, maksudnya harus aktif bergerak, olahraga, stop merokok itu udah wajib lah kalau orang-orang dengan dengan GOUT ya istilahnya, dengan penyakit asam urat gitu ya. Kemudian alkohol, terutama pada saat kondisi kambuh itu nggak bisa lagi masuk, iya benar. Itu harus sih. Sama air putih, jangan lupa Mbak Dika, bener. Kalau lagi serangan GOUT tuh bahkan orang harus minum 8-16 gelas satu hari, iya. Karena makin dehidrasi makin gak turun-turun nanti asam uratnya. Jadi harus cukup air putih, hidrasinya harus cukup. Bener-bener ya, kadang-kadang kita tuh kalau mendengar hal-hal semacam ini, aduh saya udah bener gak sih jalani hidup saya selama ini, kok saya bisa kondisinya begini gitu. Kadang-kadang kita ngelihatnya udah hasilnya, resultnya aja, yang gak tahu prosesnya ternyata emang saya gak begitu sayang sama diri saya selama ini gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang mencegah asam urat kambuh. Mendengar fakta tadi mungkin banyak yang langsung ngomong astaga jangan-jangan saya begitu gitu ya. Oke, bagi Anda yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Desi Natalia SPPD, spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital PGI Cikini. Oke, dok, kalau kita bicara tentang asam urat yang rasanya paling gak nyaman di sendi, ya kan? Tapi kan gangguan di sendi itu banyak. Yang khas dari gangguan sendi karena asam urat apa dok? 1, dia nggak mungkin di banyak sendi. Jarang banget di banyak sendi. Dan umumnya sendi besar ya, maksudnya sendi kaki nih, jempol kaki paling sering. Kadang-kadang lutut masih bisa, ankle masih bisa. Tapi kalau udah banyak banget, kadang kan orang gitu ya datang, aduh ini dok nyeri di sini asam urat saya nih naik, di jari-jari saya kaku semua. Umumnya dia hanya akan menyerang 1 sendi. Gak mungkin bareng-bareng gitu ya? Ya mungkin tapi unlikely gitu ya. Jadi paling sering emang di 1 sendi dan
paling sering di sendi jempol kaki itu yang kita kenal dengan podagra gitu. Jadi nggak semua nyeri sendi atau kaku sendi itu karena asam urat gitu ya. Kadang datang pokoknya asam urat, udah minum obat di warung, ini obat asam urat gitu kan. Nah, nggak semua nyeri sendi itu disebabkan oleh asam urat. Bisa gitu. yang lain gitu ya. Benar. Nah, ciri khasnya ada nggak dok? Kalau misalkan yang sendi-sendi lain kan selain ada rematik dan segala macam juga ya. Nah, ini yang membedakan untuk kita bisa tahu nih jangan sampai salah nih gitu. Berarti sendinya besar, mungkin betis satu sendi, gitu ya. Sendi lutut masih bisa, sendi apa namanya ibu jari umumnya sih paling sering di bawah ibu jari kaki sama ankle tuh sering banget. Mas kalau di atas dia masih bisa di pergelangan tangan tuh juga masih bisa. Di jari bisa tapi nggak yang dua-duanya kanan kiri terus di pagari enggak, dia timbul sewaktu-waktu aja. Umumnya timbul itu sekitar 6 sampai 12 jam pasca misalnya kita asupannya banyak banget. Jadi misalnya habis minum alkohol atau kadang-kadang habis makan udang satu piring gitu ya, 12 jam kemudian kok bengkak nih jempol kaki. Nah itulah umumnya serangan asam urat. Itu dia harus benar-benar tahu ya. Oke, sebelum kita lanjut ya dok ya, ciri khas dari si asam urat ini ada penelpon yang akan kita sapa terlebih dahulu. Halo, dari siapa di mana? Ya, selamat pagi Kak Dika. Pagi. Ini Hana Jakarta ya. Oke, silakan. Kak, saya mau tanya langsung dengan Dokter Desi boleh? Iya. Oke, yang pertama dokter, selamat pagi. Apa yang membedakan penyakit GOUT ya, itu asam urat dengan penyakit rheumatoid arthritis? Kalau orang suka nyamain yang autoimun itu dok. Terus apakah nyeri-nyeri pada GOUT itu hanya terjadi di tangan, tidak ada di bagian lain? Biasanya kalau suka benjol-benjol atau miring-miring gitu atau tidak simetris itu terjadinya sepertinya di tangan. Kemudian yang kedua, dokter, apakah asam urat bisa memberikan gangguan pada sistem pencernaan? Dan kalau sudah limitnya, kan limit batas terakhirnya 7 dok. Kalau udah di atas 7, apakah udah perlu obat ya dok? Soalnya anak saya nggak turun-turun. Sekarang jadi 6,8 gitu dok. Gimana tips-tipsnya? Jelas dokter? Oke. Terima kasih. Baik. Sebenarnya tadi ada beberapa hal yang udah kita bahas juga ya, bahwa sebenarnya di sendi-sendi besar gitu ya. Yang di tangan tuh lumayan sering nggak sih sebenarnya? Jadi kalau tadi pertanyaannya bedanya sama rheumatoid arthritis, nah ini bagus banget nih pertanyaannya Mbak Dika. Bedanya kalau rheumatoid arthritis itu umumnya dia di banyak sendi dan simetris. Jadi ada di jari-jari tangan biasanya kaku, bangun tidur pagi hari sekitar 30-60 menit, habis itu hilang gitu ya. Nah kakunya tuh kanan kiri di jari-jari gitu. Nah itu tidak terjadi pada asam urat. Beda ya? Iya beda. Dan rheumatoid arthritis jarang disertai sampai yang bengkak kemerahan kecuali dia lagi flare banget ya. Nah kalau asam urat kalau dia lagi kambuh itu benar-benar bengkak kemerahan sampai nggak bisa jalan bahkan gitu. Dan umumnya satu atau sedikit sendi, tidak di banyak sendi dan tidak simetris. Kalau rheumatoid bahu kanan bahu kiri, siku kanan siku kiri, jari-jari tangan kanan jari-jari tangan kiri gitu. Dengkul kanan dengkul kiri. Dan umumnya kalau rheumatoid sendinya sendi-sendi kecil gitu. Jadi pembedanya di situ ya. Jarang sih asam urat apes banget lah ya kalau sampai udah di jempol gimana lagi ya gitu. Jadi umumnya dia akan menyerang di salah satu sendi saja gitu. Nyerinya tuh kan nyeri kan juga beda-beda ya dok, sensasinya ada yang cenut gitu ya, ada yang seperti tergores gitu ya. Nih kalau di asam urat tuh nyerinya kayak apa tuh dok? Kalau orang Jawa bilang cekot-cekot kali ya. Cekot-cekot dan banget karena dia bengkak. Kalau asam uratnya kambuh tuh dia bengkak gitu. Jadi swellingnya itu kan yang bikin kita nyeri kayak kita benjol tuh kan sakit banget ya, kayak gitulah kualitas nyerinya. Bener-bener sampai bikin nggak bisa jalan memang. Sama sekali ya. Karena tapi dalam berapa belas jam dia sebenarnya bisa akan reda sendiri tanpa obat atau harus dengan obat? Dalam 14 hari. Jadi kalau nggak diintervensi kan sedih banget ya gitu. Jadi yang memang jam tadi berarti yang rheumatoid arthritis mungkin ya. Kecuali lagi flare banget ya. Bener. Tapi kalau yang asam urat bisa belasan hari. Bisa sampai 14 hari gitu. Nah ini tadi pertanyaan selanjutnya, ada nggak pengaruhnya dengan sistem pencernaan? Apalagi tadi ginjal sebenarnya ya dok ya? Iya sebenarnya sih lebih ke bukan sistem pencernaan sih, tapi ke saluran kencing ya. Karena kan dia dibuangnya lewat urin, maka kemungkinannya dia nyangkut ya di situ tuh di saluran kencing dan membuat sumbatan gitu. Jadi bukan di sistem pencernaannya gitu ya. Betul. Nah bagaimana nih yang terakhir tadi adalah membuat agar dia
bisa turun gitu kan, karena masih banyak yang sudah pengobatan tapi masih sulit turun. Iya. Apakah lifestyle-nya juga harus dipikirkan ya, Dok? Bener, nah itu harus dicari tuh faktornya dari mana, ginjalnya oke nggak gitu, kemudian lifestyle-nya udah bener apa belum gitu. Dan harus diingat lagi Mbak Dika, hiperurisemia atau asam urat naik yang tanpa gejala tidak perlu minum obat. Kapan sih kita bilang naik? Naik itu kalau kita bilang di atas 6,8 itu udah naik sih. 6,8 mg per desiliter itu udah naik. Tapi tidak semua harus diintervensi dengan obat. Tapi harus diintervensi dengan perubahan lifestyle itu wajib gitu. Jadi kenapa Dok kok nggak turun-turun? Kadang tuh gini, minum obat nih 10 hari mungkin kalau dicek udah turun. Tapi karena lifestyle-nya nggak berubah, 2 minggu lagi dicek ya naik lagi kadarnya. Kadang-kadang pas dicek pas lagi flare lagi. Iya bener. Ya, jadi pas lagi terdeposisi ya akhirnya kadang-kadang terlihatnya normal. Berarti sebenarnya si obat udah bereaksi dengan baik responsnya, tapi ya kitanya juga aktivitasnya nggak diubah gitu ya. Benar. Bukan berarti dengan pengobatan terus kita bisa nyaman-nyaman aja nih. Memang kalau sudah indikatornya ke sana ya mau nggak mau harus ubah semua ya. Nggak juga sih, sehat juga sebenarnya lifestyle harus bener ya Dok ya. Ya nggak sih gitu kan. Jangan lupa hidrasi yang cukup, air putih yang cukup. Betul. Oke, dokter tadi bilang bahwa potensi dari laki-laki ini akan lebih tinggi ya. Bahkan 6 kali lipat juga ya Dok ya. 2 sampai 6. 2 sampai 6 kali lipat. Apa sih faktornya yang membuat karena nggak punya estrogen kan mereka? Nggak ada penelitiannya juga sih, tapi memang prevalensinya laki-laki tuh lebih tinggi daripada perempuan gitu. Dan laki-laki di atas usia 50 ya umumnya. Cuma likely kayaknya sekarang pun karena ya itu ya tadi karena lifestyle ya. Jadi makin muda sih makin banyak yang udah asam urat gitu. Kalau perempuan biasanya baru setelah menopause dia akan keluar asam urat, penyakit-penyakit asam urat. Kalau perempuan muda masih 30 tahunan terus dia asam urat. Faktor apa? Apakah memang lifestyle-nya atau kita harus lihat riwayatnya lagi juga nih? Satu, riwayat keluarga itu tadi kan, memang mungkin genetically metabolisme purinnya nggak bagus. Kedua harus dicari nih fungsi ginjalnya oke apa enggak, pembuangannya. Baru ketiga ya emang lifestyle harus kita rubah ya. Dan harus lihat juga ya kalau memang ada kondisi-kondisi yang sifatnya obesitas memang harus diet juga ya, defisit kalori untuk bisa menurunkan si asam uratnya. Kalau enggak terus saja begitu ya Dok ya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan lagi nih lihat di Instagram saya bacakan ya Dok ya, dari @vino. Pertanyaannya Dok, usia saya 27 tahun dan punya asam urat. Wow, masih muda nih Dok ya. Kalau lagi kambuh jempol kaki saya yang sebelah kiri sampai bengkak dan sakit kalau dibawa jalan. Selain itu badan saya juga terasa ngilu dan saya minum obat kalau gejalanya muncul aja. Apa boleh Dok? Dan bagaimana cara mengontrol asam urat tanpa obat? Oke, 27 tahun nih Mas Vino ya, dan jempolnya benar ya kata dokter tadi ya, bengkak dan sakit buat jalan. Tapi dia minum obat saat ya kondisinya flare aja, gimana tuh Dok? Jadi sebenarnya gini, pada pasien yang sering nih asam uratnya kambuh, yaitu tadi lebih dari 2 kali dalam setahun, biasanya kita akan ngasih obat dulu untuk 6 bulan at least. Itu kita tenangkan dulu radangnya, karena kalau enggak kambuh lagi, itu kan kasihan juga ya, karena mengganggu aktivitas gitu ya. Jadi selama 6 bulan akan kita kasih anti radang. Setelah itu nomor 1 ya emang lifestyle-nya harus dirubah, nggak bisa kalau enggak gitu. Jadi kalau pengen tetap dengan yang sama mau nggak mau jadi harus minum obat kan gitu ya. Padahal kalau tanpa gejala kita bisa stop obat sama sekali gitu. Jadi caranya adalah tadi, 1, hidrasi cukup, makanan yang tinggi purin dihindari, alkohol stop, merokok stop, udah. Mau nggak mau ya? Nggak mau. Nggak bisa enggak gitu ya walaupun udah dengan obat. Jadi memang harus dilihat lagi nih Mas Vino apakah lifestyle-nya sudah diubah, karena ini harus berjalan berdampingan walaupun pengobatannya berjalan gitu ya. Nah Dok, kalau misalnya pengobatan ini yang 6 bulan gitu ya, ini obat-obatannya berarti diminum harian kan? Banyak yang takut kalau minum obat harian nanti malah ginjalnya nggak baik lagi, fungsi ginjal saya malah buruk, gimana tuh Dok? Betul, bahkan obat asam urat tuh memang ada dampaknya ke ginjal juga gitu. Jadi makanya kayak kalau bisa nggak diminum ya jangan diminum, tapi kalau memang harus diminum ya mau tidak mau gitu ya. Cuma kita pun makanya kalau udah penyakit ginjal dengan stadium 3 ke atas kita harus adjust dosingnya supaya tidak mengganggu, makin memperburuk fungsi ginjalnya gitu. Jadi bukan tanpa efek samping, makanya saya benar-benar enforce untuk ayo kalau bisa yang
yang dirubah lifestyle-nya gitu. Asupannya jangan banyak-banyak, obesitasnya dikurangin gitu. Minumnya yang cukup supaya Karena nggak si harus obatnya minum bisa obat. berpengaruh buruk pada Betul, ginjal. betul. Padahal yang diserang juga ginjal gitu. Ginjal, bener. Jadi Kan bingung ya, ngejagain ginjal tapi obat yang diminum nih bisa ngerusak si ginjal gitu. Bener, Jadi yang harus ngejagain memang di luar itu kalau bisa ya. Jangan Betul. sampai bergantung pada si obat. Betul. Terus gimana dong kalau ada nggak orang yang memang akhirnya nggak bisa turun-turun dan dia harus bergantung obat seumur hidup? Ada, cuman ya gitu. Memang berarti kan sudah kita hitung bahwa resikonya nih dari memang ginjal yang mungkin akan terganggu lebih besar, masih lebih oke lah kalau kita kasih obat daripada nggak kita kasih obat. Kalau nggak kita kasih obat, dampaknya ke yang lain-lain kan akan lebih banyak gitu. Jadi ya kita harus timbang-timbang nih risk and benefitnya. Makanya ya the best ya memang kalau kita bisa nggak intervensi dengan obat, tidak kita intervensi dengan obat. Kadang orang karena pengen cepet nih, Mbak Dika, pengen labnya cepet baik gitu kan. Pokoknya minum obat aja deh biar cepet turun gitu kan. Karena emang namanya merubah lifestyle kan nggak bisa membalikan telapak tangan kan, butuh proses. Betul. Dan itu akhirnya kalau kita nggak sabar dan nggak telaten dan nggak benar-benar niat untuk merubah lifestyle, komplikasinya bisa banyak ya dok ya. Nanti kita bahas nih abis jeda ya. Mirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang cegah asam urat kambuh. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Oke, kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Desi Natalia SPPD, spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital PGI Cikini. Dok, jadi kalau misalkan kita punya asam urat tinggi bahkan gitu ya, bukan cuma batas atas tipis-tipis dan sudah bergejala, kalau nggak diobati dengan tepat, lifestyle nggak diubah, bisa ada komplikasi yang lumayan mengerikan gitu ya dok ya. Iya, betul. Komplikasi bisa kemana aja tuh dok? Yang paling serem sih itu tadi kalau memang ada batu di saluran kencing ya Mbak Dika ya. Dan itu benar-benar bisa bikin sumbatan di ginjal, bisa bikin gagal ginjal gitu ya. Gagal ginjal akut maupun kronis jangka panjangnya. Mau nggak mau tuh kadang kita sampai harus dioperasi, kalau nggak ginjalnya bengkak gitu. Karena salurannya kan tersumbat tuh saluran pembuangannya. Itu yang serem-seremnya sih. Kemudian jangka panjangnya di sendi juga bisa berubah. Jadi bentuk sendinya tuh nanti akan berubah gitu karena erosi tulangnya. Gitu, karena sering sekali dia radang di situ kan, akhirnya terkikis lah, erosi lah si tulang yang di antara persendian itu gitu. Nah, itu sakit banget ya. Iya. Setelah apa ya, kayak bone kiss gitu ya. Iya. Itu tuh rasanya aduh gak kebayang sih, dan itu bisa sampai seperti itu. Betul. Makanya ada yang sering sampai harus suntik sendi itu ya bisa jadi kayak gitu ya dok ya. Betul. Komplikasinya sampai sejauh itu. Dan ini rata-rata ketika lanjut usia banyak yang akhirnya baru drop kayak gitu kah atau gimana? Iya betul, karena kan prevalensinya meningkat seiring dengan usia tuh Mbak Dika. Makin kita umur, kemungkinan kita untuk terkena penyakit asam urat kan makin meningkat ya itu. Dan makin umur kan kadang orang makin males bergerak gitu ya. Jadi berat badan makin naik. Nah itulah jadi kayak lingkaran setan yang gak selesai-selesai gitu ya. Gitu. Nah dok, kan kadang yang bilang saya tuh gampang asam urat gitu ya, saya nggak mau bergerak nanti saya cedera lagi sendinya. Itu berarti salah dong selama ini ya. Berarti sebenarnya harusnya dia punya waktu untuk berolahraga tuh berapa jam yang aman untuk orang-orang penderita asam urat? Sebenarnya mau usia muda maupun usia tua, mau asam urat atau enggak, tetap aja sih harus olahraga 3 sampai 5 kali seminggu latihan. Tetap sama? Iya sama, tetap 3 sampai 5 kali seminggu ya, atau 150 menit seminggu itu wajib untuk yang aerobik trainingnya ya. Kemudian resistance training kalau bisa 2 kali seminggu, itu sebenarnya untuk semua usia sama. Kalau merasa sendi bawahnya sakit dok, kalau udah dipakai jalan udah linu semua, kan ada sepeda statis, kan bisa berenang gitu ya, kan masih bisa latihan upper nih badannya. Jadi sebenarnya banyak cara, cuman kadang semakin banyak cara semakin banyak alasan juga. Betul. Jadi sebenarnya mau nggak asam urat, mau ya kondisinya seperti apa, usianya berapa, sebenarnya ada hal-hal yang memang harusnya kita ikuti gitu, idealnya waktunya gitu. Jadi jangan banyak alasan juga ya, akhirnya jadi rebahan gitu kan ya dok ya. Jadi memang itu yang harus diperhatikan, sebenarnya lifestyle tuh kayak kunci dari mencegah si asam urat kambuh tadi gitu. Tapi kalau udah kambuh mau nggak mau dong harus kita redakan. Kadang-kadang
jalan aja sakit dok, gimana mau ke dokter gitu kan, dan nggak mungkin self diagnose udah deh beli obat yang ada aja gitu kan, yang dijual di pasaran kadang-kadang juga nggak mempan gitu. Ada nggak sih hal-hal yang bisa paling tidak meredakan sensasi dari si bengkaknya tadi atau nyerinya tadi? Perlukah seperti dikompres atau di apa gitu dari luar untuk pertolongan pertamanya? Nomor 1 sih yang paling penting hidrasi dulu yang cukup aja. Kalau di rumah minum aja air putih 8 sampai 16 gelas karena itu akan membantu metabolisme si asam urat biar bisa terbuang lagi lewat urin kan gitu ya. Kemudian yang kedua kalau mau coba kompres ya boleh kompres dingin. Intinya kalau dia lagi swelling, kompresnya kompres dingin dulu aja. Yang ketiga tapi mau nggak mau memang kita harus masuk anti radang, anti nyeri atau anti radang karena kalau nggak memang nyerinya tuh sangat memang kalau lagi kambuh. Jadi memang harus masuk anti nyeri atau anti radang. Dan itu tidak boleh berpanjang-panjang juga sebenarnya betul. Karena bisa berpengaruh juga ke ginjal. Gitu. Itu dia, apalagi kalau kita misalkan dokternya by Google gitu ya. Oh ya beli anti radangnya asal-asalan yang ada aja gitu, nggak tanpa tahu dosisnya seperti apa. Itu impact-nya bisa parah juga ya, apalagi anti radangnya ada steroidnya atau gimana? Iya benar banget, jadi ada beberapa tuh sering tuh di warung-warung pokoknya kalau asam urat minum ini aja. Nah jangka panjangnya tuh banyak banget pasien yang saya ketemu tuh fungsi ginjalnya udah menurun karena jadi ketagihan obat itu kalau nggak minum itu nyeri. Nah padahal mungkin nyerinya belum tentu karena asam urat ya kan, kita harus cari etiologi lainnya gitu dan diatasi sesuai penyebabnya. Nah karena udah pakai ini aja enak, kata salah satu pasien saya, bisa lari dok, disuruh ajak lomba lari juga saya habis minum obat itu enak. Ya karena kan cuma kan kandungannya kita nggak tahu nih gitu. Nah jangka panjang sih yang harus kita pikirkan juga. Kalau herbal gimana dok? Mungkin ini terakhir ya singkat, sering juga kan apa-apa maunya alami dan herbal gitu. Sebenarnya berguna nggak? Sebenarnya sih herbal itu yang saya nggak bisa rekomendasikan karena kita penelitiannya yang belum cukup. Kalau kita udah sampai penelitian yang cukup mungkin kita bisa rekomendasikan. But so far karena penelitiannya belum ada, jadi kita belum bisa masukkan ke panduan. Jadi ya stick to yang sesuai panduan aja. Yang sesuai aja ya, yang memang sudah ada uji klinisnya, sudah terbukti dan aman gitu ya untuk dikonsumsi sesuai anjuran dan juga pantauan dokter spesialis penyakit dalam yang memang mengontrol gitu ya dok ya, biar tahu juga karena ini juga screeningnya juga harus berkala dan harus dilihat terus. Jangan sampai nanti asal minum obat aja padahal kondisinya udah sebenarnya udah menurun. Yang paling penting tadi ya dok ya, lifestyle. Itu yang paling utama, lifestyle-nya diubah, makannya juga dijaga, jangan asal-asalan, dan apalagi kalau yang masih muda, yuk masih ada waktu, masih ada harapan ya dok ya. Betul. Dokter thank you ya sudah hadir di Bincang Sehati, sudah berbagi bersama pemirsa di rumah. Semoga ini berguna untuk pemirsa dan bisa menjaga orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Saya juga bisa menjaga teman saya yang saya sayangi ini gitu ya. Oke, dokter thank you. Baik pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini, semoga berguna untuk Anda. Semoga bisa menjaga orang-orang yang ada di sekeliling Anda agar tetap sehat dan bisa terus nonton Bincang Sehati. Jangan lupa untuk mengunduh Dae Plus agar Anda bisa menonton tayangan kami yang inspiratif dimanapun, kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa. Happy weekend.